ini. Oh, selesai. Selesai. Aku mau lihat mainan. Mainan. Please. Ya, oke. Hari ini kita lanjutkan ini ya, presentasi masih paket 9 kita ya. Kelas A kemarin udah sampai paket 10 separuh. Ini kita kelas B masih sampai paket 9 masih belum separuh. Oke, langsung saja. Siapa yang mau duluan? Nggak tahu. Yang sudah itu Mbak Lovina, Mbak Ditasha, Mbak Faresta, Mbak Maharani, Mbak Yusi, Mbak Alfiona, Mbak Nazwa. Itu yang sudah. Yang belum, berarti sisanya belum. Siapa yang mau duluan? Nggak usah ditunjuk, langsung mengajukan diri gitu. Mbak Afifatur, boleh? Silakan di-share screen jawabannya dan dijelaskan ke teman-teman. Mbak Afifatur ini nomor 12 ya? Iya. Ya, ya, sudah tampak. Seorang ahli meteorologi mengamati suhu udara di kutub utara selama 7 hari. Suhu yang tercatat adalah negatif 19, negatif 15, negatif 15, negatif 12, negatif 10, negatif 9, dan negatif 7 derajat. Yang mana di antara berikut ini yang pasti benar terkait data yang tercatat. Jadi dicari dulu mean, median, sama modusnya. Nyari meannya semua dijumlahkan, terus dibagi jumlah angkanya ini kan ada 7, berarti min 87 dibagi 7, hasilnya min 12,4. Terus nyari mediannya diurutkan, terus dicari nilai tengahnya, jadi min 12. Terus yang modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul ini nilai min 15 karena ada 2. Terus dicari simpangan bakunya. Rumusnya sin S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N. Min 19 tambah 12,4 kuadrat ditambah min 15 ditambah 12,4 kuadrat tambah min 15 tambah 12,4 kuadrat tambah min 12 tambah 12,4 kuadrat tambah min 10 tambah 12,4 kuadrat min 9 tambah 12,4 kuadrat ditambah min 7 tambah 12,4 kuadrat dibagi 7. Hasilnya 103,72 dibagi 7, 14,8. Jadi yang memenuhi adalah yang D, simpangan baku lebih besar daripada rata-rata. Ya, betul sekali jawabannya dari Mbak Afifatur Rohdiah gitu ya. Sebenarnya kalau menghadapi soal seperti nomor 12 tadi, jangan ditutup, kan temannya belum nyalin, belum mutu tadi jawabannya ya. Ditampilkan lagi, Mbak. Ya, jadi menghadapi soal seperti nomor 12 ini sebenarnya ada triknya. Jadi coba kamu, ini kan TPS itu adalah soal yang waktu mengerjakannya tidak boleh lebih dari 2 menit kan ya, maksimal 1,5 menit ya. Kira-kira dalam waktu 1,5 menit bisa nggak kamu mencari semuanya itu? Meannya, modusnya, medianya, simpangan bakunya. Nggak nutut ya, nggak nutut. Nah itu makanya ada triknya menghadapi soal seperti ini. Dan kenapa soal ini dikeluarkan di pilihan ganda? Karena ada trik untuk menjawabnya. Trik menjawabnya itu seperti ini. Kamu coba perhatikan di situ datanya kan negatif semua ya. Otomatis rata-ratanya itu pasti negatif. Medianya negatif, modusnya negatif. Tapi ada yang nilainya selalu positif. Yaitu simpangan bakunya. Jadi simpangan baku itu nilainya selalu positif. Kok bisa Mi selalu positif? Iya. Itu kan X min X bar kuadrat. Semua bilangan kalau dikuadratkan maka hasilnya selalu positif. Nah, kamu lihat, kamu cek di pilihan gandanya. Coba tampilin pilihan gandanya. Nah, itu ya. Coba.
itu kan rata-rata lebih besar dari median. Kalau kita nggak ngitung, kita nggak tahu. Modus lebih besar dari median. Kalau kita nggak ngitung, kita nggak tahu. Rata-rata lebih besar dari simpangan baku. Nah, ini sebenarnya rata-rata lebih besar dari simpangan baku. Sudah ketahuan salahnya ya. Rata-ratanya negatif. Simpangan bakunya pasti kan positif. Pasti salahnya. Simpangan baku lebih besar dari rata. Pasti benernya. Kenapa? Karena simpangan baku pasti kan positif ya. Rata-ratanya pasti negatif. Nah, jadi yang sudah jelas benernya adalah yang D. Kalau yang E, modus median rata-rata lebih besar dari simpangan baku, jelas salahnya. Negatif, ketemu positif, pasti kan lebih besar positif ya. Seperti itu. Jadi tips dan trik menghadapi soal seperti ini adalah ketika datanya itu negatif semua, itu kan datanya negatif semua tuh. Datanya negatif semua. Ya udah, berarti kamu hanya berpatokan bahwa min, median, modusnya pasti negatif. Tapi simpangan bakunya itu pasti positif. Nah, dari situ kan udah ketahuan. Yang paling gede nilainya adalah yang simpangan baku. Tanpa menghitung. Udah langsung ketahuan jawabannya. Bisa dipahami, Mbak Fifatur? Jelas ya? Nah, kalau kamu memahami trik ini, konsep ini, maka tanpa menghitung, itu bisa langsung ngejawab. Nanti kedepannya akan lebih banyak lagi trik-trik dari saya. Nah, jadi nanti insya Allah di waktu TBK yang hanya seuprit-seuprit itu nanti kalian bisa menyelesaikan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Afifatur. Boleh di stop share. Kayaknya teman-teman tadi udah banyak yang screenshot gitu. Oke, selanjutnya siapa yang mau berbagi ilmu nih? Saya mau presentasi, Miss. Boleh, silakan anak cantik. Langsung aja Mbak Adel. Cek belum muncul. Halo Mbak Adel. Halo. Oh, nge-lag ini kayaknya. Masih nge-lag jaringannya. Oh iya. Iya. Kalau nanti aja nggak apa-apa ya Mbak Adel ya, diganti yang lain ya. Ini masih belum tampil di saya, munyer-munyer gitu. Laptopnya juga tiba-tiba error, Miss. Waduh, gara-gara dipuji cantik iku mah ngambek laptopnya. Berarti di stop share juga nggak bisa ya? Halo? Oh iya, bisa. Nyari sinyal dulu Mbak Adel. Oh, menghilang Mbak Adel. Oke, baik. Mungkin ada yang lain sambil menunggu Mbak Adel sinyalnya. Baik. Ada, Miss. Mbak Radwa. Ya, silakan Mbak Radwa. Satunya. Kau ya. Ya, sudah tampak. Nomor 17. Dibaca dulu soalnya, Dok. Atau ditampilin gitu, bisa nggak soalnya? Kalau nggak bisa, dibacain aja. Saya bacakan aja ya, Miss. Oke, baik. Silakan. Jika diketahui A sama dengan A sama dengan 2/3 B, C sama dengan 3/2 A, dan A, B, C sama dengan 18, maka nilai B adalah, jadi yang diketahui itu 2/3 B, C-nya 3/2 A kali B kali C sama dengan 18, yang ditanya itu B-nya. Nah, yang pertama itu dipilah dulu mencari C-nya berapa. Jadi C-nya itu sama dengan 3/2A.
Nah, diketahui A itu sama dengan 2/3B. Dimasukkan, dicoret-coret, jadinya C sama dengan B. Terus diketahui lagi A kali B kali C sama dengan 18. A-nya dimasukkan 2/3B, B-nya turun, C kan tadi sama dengan B, jadi ditulis lagi B sama dengan 18, terus 2/3 kali B kali B kali B sama dengan 2/3 kali B pangkat 3 sama dengan 18. Terus pindah ruas jadinya B pangkat 3 sama dengan 18 kali 3/2 sama dengan 2/27. Terus di akar 3 jadinya 3. Ya, betul sekali. Caranya sudah tepat, sudah sesuai dan sangat ringkas gitu ya. Jadi ini nggak sampai 1 menit lah ya bisa selesai. Jadi caranya semuanya harus dinyatakan dalam B karena yang dicari B gitu ya. Bisa lah karena yang diketahui itu mengandung unsur B dan mengandung unsur A gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Radwa. Silakan temannya di apa itu namanya? Di screenshot ya, biar kita hari ini dapat banyak sekali soal yang dibahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari penjelasannya Mbak Radwa. Kalau saya kira sih udah jelas banget ini tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Radwa, mungkin bisa di stop share. Miss, Ya, siapa nih tanya? Mas Resu, kenapa nih? saya belum kebagian nomor, Miss. Lu masa? Saya minggu lalu nggak masuk, Miss. Oh, nggak masuk. Yang belum itu ya. Nomor 4 belum, nomor 5 belum. 4, 5. Kamu belajar 4, 5, 9, 11, 13. Saya tak tulis sih. Yang belum 4, 5, 9, 11, 13. 13, 14, 14, 15, 14, 14, 14, 14, 20. Itu Mas Resu yang belum. 4, 5, 9, 11, 13, 14, 20. Nah, itu kamu bisa milih dari salah satunya itu. Oke, Mbak Adel sudah bisa join? Sudah siap? Sebentar, Miss. Masih belum. mindahin Oke, baik. dokumen. Siapa nih? Selain Mbak tadi yang barusan ini Mbak Afifatur. Yuk, siapa yang mau hari ini? saya. Asyam. Tak bareng gitu, Nak. Loh, Mas Farhat kemana kok menghilang? Nggak ada gambar anaknya itu. Oh, ya. Mas Farhat mau? Coba. Nomor Saya 6. belum nemu jawabannya, Miss. Belum nemu jawabannya. Ya Allah, golek nang ndi kok gak nemu. Dihitung. Biar ketemu. Saya hitung, cuman nggak nemu di pilihannya, Miss. Oh, gitu. Saya tak liatin soalnya sih. Nomor 6 ya, Mas Farhat. Ntar tak bukain dulu modulnya. Modul saya ketinggalan di sekolah. Jadi ini harus lihat modul online. Online. Ih, kok ya? Asyam. Loh, gitu. Mbak Naswa, kenapa kok itu gambarnya hitam putih gitu? Jadi nggak kelihatan cantiknya. Ibu, Nggak apa-apa, Miss. Kak. Oh, itu di HP-nya bisa gitu di setting kayak hitam putih gitu. Oh, Mas Farhat, itu salah soal. Makanya nggak ketemu jawabannya ya. Iya, Nomor 6 kayaknya. itu. Jadi nomor 6 itu yang bawah. Ibu masih ngajar loh. Apa? Minta kong.
Yang bawah itu 10 akar 10 plus 2 dikali akar 10 min 2. Jadi satunya tandanya plus, satunya tandanya min. Jadi bentuk sekawan itu loh. Tipe itu yang ngetik ya. Mas Farhat. Halo? Mas Farhat? Ya, ya, Miss. Paham? Gimana, Miss, tadi, Miss? Yang bawah itu akar 10 plus 2. Yang depan itu kan min. Ya. Nah, itu tandanya diganti plus. Ya gitu, Oh, gitu toh. Nanti udah langsung ya, ada Miss. jawabannya itu. Kan tinggal kali Tak coba sekawan ngitung itu loh. lagi, Miss. Yo, udah Tak ngitungan. coba ngitung lagi. Ya. Jadi ingat ini loh bentuk ini loh Mas Farhat. Kalau ada A plus B dikali A min B, maka itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi nggak usah kali pelangi satu persatu, nggak usah. Saya ulang lagi ya, kamu tulis. Kalau ada A plus B dikali A min B, kurung-kurung loh. A plus B dikali A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Jadi itu nggak usah ngitung kali pelangi gitu, langsung ketemu jawabannya itu. Bisa nggak? Bisa nggak? Udah ngitung Miss, ah? tak ngitung. Oh ya wes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa tahu salah soal. Miss, saya sudah siap. Oke Mbak Adel, silakan. Mbak Adel itu nomor 8. Papipu, papa papipu, papipu, papa papipu. Ini sudah muncul, Bu, Miss. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mempresentasikan nomor 8. Jadi, nomor 8 ini soalnya adalah berapa nilai dari 2 dikali X per 3 min Y per 3. Dengan diketahui pernyataannya adalah pernyataan 1 itu X min Y sama dengan 5, pernyataan 2 X plus Y sama dengan 11. Jadi langkah pertama buat menyelesaikan soal ini adalah kita kalikan dulu 2-nya dikali sama X per 3 min Y per 3 biar lebih gampang. Setelah itu kita cari nilai X dan Y dengan menggunakan eliminasi. Pernyataan 1 sama 2 itu dieliminasi sehingga diketahui nilai Y-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 8. Setelah sudah tahu nilai X sama Y-nya, kita masukin ke soal. Jadinya 2 kali 8 per 3 dikurangi 2 kali 3 per 3. Hasilnya sama dengan 10 per 3. Jadi jawaban yang tepat buat nomor 8 itu adalah yang C. Karena kedua pernyataan tersebut itu sangat diperlukan untuk menentukan nilai X dan Y melalui eliminasi pernyataan 1 dan 2. Sudah, Miss. Iya. Jadi kalau pernyataan 1 saja nggak bisa dah itu. Nggak bisa menjawab dah. Kalau pernyataan Kalau 1 aja. menurut saya harus pakai Harus dua dua-duanya. pernyataan. Iya. Terus pakai dua-dua pernyataan itu ya. Iya. Iya. Coba ya kalau misal dicoba tulis kayak gini itu kira-kira benar nggak? Nggak, tolong di stop share dulu. Itu kan tadi soalnya 2. Oke, jelek. Kelihatan tulisannya Miss Ade di whiteboard? Kelihatan, Miss. Gini nggak sih soalnya tadi? Ya, betul. Iya, betul. Boleh nggak ini saya tulis gini? Ini pernyataan 1 kan? X min Y sama dengan 5. Bisa nggak saya tulis gini? Bisa. Iya.
Bisa ternyata. Jadi pernyataan 1 benar apa salah? Cukup atau tidak cukup? Cukup. Cukup. Iya, cukup. Jadi pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2 jelas nggak cukup ya. Karena tidak ada hubungannya antara X plus Y dengan X min Y yang ada di soal. Jadi jawabannya benar yang A. Gitu, Mbak Adel. Gimana? Sudah jelas? Sudah, Miss. Nah, iya, jadi hati-hati ya. Di soal UTBK itu banyak sekali pengecoh-pengecoh gitu. Nah, contohnya kayak gini. Seolah-olah itu kalau nggak dipakai dua-duanya itu nggak bisa terjawab. Padahal di situ kamu harus kritis. Di soal itu X min Y. Penyebutnya sama. Berarti penyebutnya bisa dikeluarin dong. Jadinya X min Y. X min Y diganti 5. Oh, ternyata bisa ada jawabannya. Ya udah, berarti pernyataan 1 cukup. Kalau pernyataan 1 cukup, kita cek pernyataan 2. Oh, ternyata nggak cukup pernyataan 2. Ya udah, selesai. Berarti pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Hati-hati sekali di soal ini ya. Jadi biar nggak terkecoh. Terima kasih Mbak Adel sudah mencoba mengerjakan soal nomor berapa nih tadi? Nomor 8 ya? Iya, nomor 8. Jadi nggak biasa aja, nggak usah patah semangat. Kan yang penting sudah mencoba ya. Nah, ini kan bisa meluruskan biar nanti tidak salah pas waktu ujian. Terima kasih Mbak Adel. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mencoba? Oh, Mas Mau, cepet yo, Siap, gampang Miss. itu. Ini kok. Jadi tipe ya. Wes, Dang. Coba jelasin ke teman-teman. Sudah muncul lah, Miss. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pilihan nomor saya, yaitu PK nomor 6. Di soalnya ada akar 5 plus 2 dikali akar 5 min 2 per akar 10 plus 2 dikali akar 10 min 2. Saya langsung aja menggunakan persamaan bila A min B bertemu A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Yang mana nanti akan ditemukan 5 min 4 per 10 min 4. Langsung saya kurangi menjadi 1/6. Cocok. Gimana? Berapa detik tadi ngerjakannya? Nggak sampai 1 menit ya? Kalau tahu tips dan triknya. Begitu. Happy nggak kalau bisa nyelesain soal cepat gitu? Happy ya? Happy, Miss. Happy. Ya, kayak yang kemarin, Miss. Bingung saya. Bulet-bulet ya? Kalau ternyata salah. Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Orhat. Yang lain tolong dicatat itu ya. Kalau ada bentuk sekawan, A min B dikali A plus B, maka itu langsung aja jadi A kuadrat min B kuadrat. Tidak perlu dikali pelangi. Gitu. Saya ulang lagi, tidak perlu kali pelangi. Berarti langsung A kuadrat min B kuadrat. Begitu. Jadi ternyata soal-soal UTBK itu kalau kita sudah paham ya, Miss, nggak sampai 1 menit itu udah selesai ya, Miss ya. Iya. Apalagi nanti di paket 10, lebih gampang lagi. Bukan gampang karena soalnya gampang. Ya, kalau kemarin sih saya coba di kelompok A itu, ya karena mereka udah terbiasa ngerjain soal kayak gini gitu loh. Jadi cepet banget. Jadi nggak sampai, saya kasih waktu cuma 10 menit itu udah rebutan yang, saya jelasin ini, gitu. Nggak perlu waktu lama gitu, mereka udah cocok gitu ya. Nanti semoga bisa selancar itu ngerjakan UTBK-nya. Amin ya robbal alamin. Karena biasanya itu kalau kalian yang jelasin sendiri itu kayak terkenang gitu, terkesan, membekas. Teringat-ingat terus, nggak gampang lupa. Tapi kalau guru yang jelasin, kalian cuma duduk diam mendengarkan sambil domblong, gampang lupa. Nanti gurunya hilang dari Zoom itu kalian udah lupa juga materinya tadi apa. Tapi kalau kamu menjelaskan ke temennya, kamu itu belajarnya minimal 5 kali. Baca soal, nyari jawaban, kok kate presentasi, belajar maneng, kok lek ditanya ini sade, dipelajari maneng, sampai 5 kali belajarnya. Jadi membekas, terkesan gitu. Gitu ya, jadi tetap semangat ya presentasi seperti ini. Terima kasih Mas Wahid, bisa di stop share. Selanjutnya, selain Mas Orhat siapa? Ayo, siapa? Ayo. Mas Rakan itu loh gampang. Mau tak?
Maaf, Miss, saya kan sudah waktu itu. Oh, udah ya? Ya, pertama, Miss. Oh, Saya kali sama pertama. Oh, ya belum tak centang. ya, Miss. Sing PU gampang. Oh, 17. Oh, Mbak Ratba tadi udah ya? Nabila. PU 20 itu gampang itu. Nggak mau nyoba? Ya, Miss, saya mau nyoba, Miss. Oke, baik. Silakan. Mbak Nabila ini yang atlet itu bukan sih? Atlet apa ya dia dulu tuh ya? Basket apa volley gitu loh. Iya nggak? Dulu Miss Ade yang wawancarai. Ingat saya. Saya karate, Miss. Badannya itu bagus gitu loh. Atletis itu. Karate saya, Miss. Ya, silakan di-share screen. Astagfirullahaladzim. Kak Parang gitu kan, nak. Wait, Bu. Iya. Udah nyanto aku. Iyalah. Aku kayak gini. Pak. Aku nggak cacar roti. Kenapa? Masih muter-muter? Apakah ini karena sinyalnya buruk? Atau laptopnya yang ngambek juga? Sudah bisa nggak, Miss? Belum, di saya belum muncul. Di kalian bisa muncul, Rek? Belum. Iya, Di belum. saya muter, Miss. Oh ya jelas ya, ini berarti orang muncul, guys. Ini rumahmu di mana sih? Saya lagi di Madura, Miss. Wow, Madura. Oh iya ya, soalnya online ya. Bebas dari mana aja ya. Iya, iya, iya. Iya. Mbak Nabila itu nomor berapa sih? Oh, nomor 20 ya? Kita lihat soalnya sih perlu nggak ditampilin. Saya tak bacain soalnya ya. Oh iya, ini soalnya jawabannya panjang ya, Mbak Nabila ya. Ini jawabannya lumayan, karena di situ ceritanya itu ada rangkaian kereta berangkatnya 5.15 sampainya 14.25. Terus jaraknya itu 2.500 dan berhenti 5 kali masing-masing itu 3 menitan. Nah, itu pertama tuh kayak harus nyari waktunya, habis nyari waktunya, nanti itu baru bisa baru bisa dicari kecepatannya. Kalau kecepatan tuh jarak bagi waktu kan. Nanti yang agak sulit tuh nyari waktunya. Gitu. Gimana, udah siap Mbak Nabila? Ntar, Miss, saya coba saya screen lagi, Miss. Ya, coba lagi. Kamu anu aja, videomu matikan, ben apa kuotanya biar apa maksudnya sinyalnya biar kuat gitu. Coba videomu off kan, terus kamu share screen. Nah, bismillah, semoga bisa ya. Sudah, Miss? Belum. Nah, sudah, alhamdulillah. Oh ya, silakan dijelasin, Mbak.
Ya, jadi saya mengerjakan nomor 20 yang penalaran umum. Soalnya itu diketahui sebuah rangkaian kereta berangkat pukul 5.15 dan berhenti di 5 stasiun selama masing-masing 3 menit. Jika total jarak tempuh kereta adalah 2.500 km dan kereta tiba pukul 14.25, maka kecepatan rata-rata kereta tersebut adalah, jadi pertama kali itu dicari berhenti di 5 stasiun. Jadi per berhenti itu kan 3 menit. Jadi 5 kalikan 3, 15 menit total berhentinya. Terus untuk mencari total berangkatnya Iya, total selama perjalanan. Jadi waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Jadi 14.25 dikurangi 05.15 sama dengan jadi 9 jam 10 menit. Jadi selama perjalanan itu kereta apinya 9 jam 10 menit. Jadi 9 jam 10 menit dikurangi 15 menit. 15 menit ini adalah berhentinya kereta api di 5 stasiun tersebut. Nah, 9 jam ini dijabarkan jadi 8 jam 60 menit. Ini salah, bukan penyubulan itu, Miss. 8 jam 60 menit plus 10 menit dikurangi 15 menit waktu berhentinya. 8 jam 60 dikurangi 60 ditambah 10 jadi 8 jam 70 menit dikurangi 15 menit. Jadi 8 jam 55 menit. Nah, 8 jam 55 menit ini dijadikan jam. Jadi 8 ditambah 55 per 60. Jadi 55 menit ini dijadikan jam. Jadi 8 plus 11 per 12 sama dengan 107 plus 107 per 12 jam. Nah, rumus kecepatannya itu ada sama dengan V sama dengan jarak per waktu. Jadi jaraknya 2.500 per waktunya ini 107 per 12. Jadi 2.500 kalikan dibalik jadi 12 per 107. Akhirnya 280,37 dibulatkan jadi 280 km per jam. Ya, betul sekali. Betul sekali. Caranya memang demikian, Mbak Nabila Pranadita. Jadi pertanyaannya simpel ya, gampang. Tentukan kecepatan rata-rata dari kereta. Kecepatan itu jarak bagi waktu. Gampang. Masalahnya adalah waktunya ini yang harus dihitungnya yang agak ribet gitu ya. Ternyata ada berhenti-berhentinya itu. Secara konsepnya seperti itulah cara ngerjakannya. Jadi kalau nyari kecepatan tuh jarak bagi waktu. Nah, terus habis itu cara nyari waktunya ya disesuaikan aja sama yang ada di soal. Mbak ditampilin lagi Mbak biar teman-temannya bisa screenshot gitu. Dikecilin gitu, dit gitu. Biar kelihatan semua satu halaman gitu. Gak bisa, Miss. Oh, nggak bisa. Oh, ya. Oke, baik. Tapi ini udah jelas sih, udah jelas. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila Pranadita yang sudah berjuang dengan sinyal yang agak kurang ya di sana ya. Tapi nggak apa-apa, tak izinkan misalnya kamu sinyalnya nge-lag off cam nggak apa-apa kalau memang biar lancar gitu ya. Boleh. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi? Yang gampang maneh yo nomor 18 itu mudah itu. PU. Mas Abraham. Siapa? Mana? Ada sih Mas. Saya ngitung 2 minggu nggak ketemu. Mosok. Bisa soalnya apa sih? Boleh. Oh, ada tapi nggak ada di pilihan ganda ya? Iya, Miss. Iya. Jawabannya bisa. Cuma nggak ada di pilihan gandanya. Kayaknya ini kalau seingat saya pilihan gandanya emang salah kayaknya. Coba sih tampilin hitunganmu. Belum, Miss. Belum sampai selesai, Miss. Masih proses. Jumlah-jumlahan, Ale. Jumlah-jumlahan pecahan gitu nggak sih? Bentar, Miss.
Sama penyebut. Samakan penyebut dulu semua. Itu kan ada angka 7, ada angka 5. Nah, semuanya itu per 35. Bikinlah seperti itu. Nanti itu bisa ketemu. Jadi semuanya per 35. Kita kayak 2A. Berarti jadi 70A per 35. Terus 3B, itu berarti jadi 105 per 35. 2 per 7 jadi berapa, 3 per 5A jadi berapa. Baru nanti dijumlah-jumlah kurangkan, terus kayak dikeluar-keluarin gitu, disederhanain. Paham nggak dengan apa yang disampaikan tadi? Miss. Mau dicoba dulu ya? Kan udah 2 minggu. Biar lega gitu loh ya. Kamu coba dulu ya, silakan. Oke, baik. Siapa lagi nih yang mau? Mas Bagas ada nggak? Nggak ada. Oh, izin. Mbak Renata ada? Ada, Miss. Ayo, mau? Mau tah? Belum, Miss. Oh, belum. Nomor berapa sih? Nomor 16 yang KU. Coba saya bantu. 16 yang KU. Oh, ini. Apa kesulitannya memahami yang bagian mana, Mbak Renata? Tekan soalnya, berapakah luas dari persegi panjang berikut? Kayak gitu ya. Panjang persegi panjang R 2 kali lipat lebarnya. Luas persegi panjang R 2 kali lipat kelilingnya. Itu kamu tulis aja dulu. Dimasukkannya diketahui, nanti bisa itu. Mbak Renata udah nyobanya sampai mana? Masih bingung, Miss. Masih bingung. Itu boleh kalau mau ganti. Jadi di situ ada nomor 4, 5, 9, 11, 13, 14, 20. Kuantitatif, itu yang belum dipilih. Kalau kamu mau ganti boleh. Nanti ini biar Miss Adi yang jelasin. Itu ya. Saya ulang lagi, yang belum dipilih itu 4, 5, 9, 11, 13, 14, 20. Mas Restu tadi belum milih. Belum jadi milih. Ya. Wes, Mbak Renata boleh milih, boleh. Ini gampang sih sebenarnya. Cuma kalau nggak paham ya udah ganti, nggak apa-apa lah. Digambar, terus dicoba diketahui, ya dituliskan yang diketahui. Itu nanti akan ketemu jawabannya, nomor 16 itu. Nah, Mbak Zahro, sudah belum nomor 19? Saya presentasinya itu bareng rekan, Miss. Oh, bareng rekan. Udah berarti ya? Nggak tentang ini ya. Mbak Zahro. Oh, ini pas catatannya Miss Ade ketinggalan nih paling. Mbak Dea udah belum? Sudah, Miss. Oh iya, ini kurang centang berarti. Berarti kurang Abraham. Tapi belum presentasi. Enggak tunjuk yang belum, guys. Kenai. Ayo, mau mah nomor 7. Apa nomor 7 soalnya? Gampang apa enggak? Oh, very easy. Oh my God. Langsung aja Mbak Dea. Jelaskan. Ngono diem aja, Mang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Morricai untuk menempuh WKM bila ia melaju dengan kecepatan ZKM per jam? Jadi rumus waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya WKM, terus kecepatannya ZKM. Terus ini dihilangi jadinya W per Z yang C. Iya, itu aja emang. Sangat mudah ya. 2 menit, 2 detik udah ketemu jawabannya harusnya ya. Jadi waktu itu jarak bagi kecepatan. Jarak EW, kecepatan Z itu udah W per Z selesai. 2 detik udah ketemu jawabannya. Gitu. Jadi kalau ketemu soal-soal kayak gini tuh gak usah
Nah, ini maksud segampang iki sih jawabnya nggak usah seperti itu ya. Ya, mungkin ada juga soal yang memang gampang gitu. Jadinya itu sisa waktunya bisa dipakai untuk ngerjakan kayak soal nomor 20 tadi yang panjang itu. Terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya Mbak Natsal, ada nggak Natsal? Oh, nggak masuk. Natsal, halo Natsal. Oh, nggak ada. Jadi hari ini yang nggak ada Bagas dan Natsal. Ada, Miss. Halo? Ada. Natsal ada? Loh, Miss Ade Pangkleng, kamu kok pakai jilbab saya? Habis pelajaran agama, dah? Biasanya kan nggak jilbaban, kan? Iya nggak sih? Iya, nggak jilbaban saya, Miss. Loh, sekarang nggak jilbaban? Pengen aja? Iya. Alhamdulillah, semoga sampai seterusnya ya. Min, gimana Dok? Bisa? Mau coba? Nomor 1. Natsal? Guyang, guyu aja senengane. Masih soalnya nomor 1, gampang nggak? Very easy. Walah, aku nggak mau. Dulu yang paket 8 bisa ada yang jawab no, jawabanmu. Saya kamu harus jawab sendiri, itu gampang. Gampang banget. Ayo, dicoba. Caranya, kamu misal no, pakai aturan pengisian. Itu kan Monik menangkap 3 kali lebih banyak dari Rosemary, yang menangkap setengah dari Sanon. Kamu misalkan, misalnya Rosemary yang ditangkap 10 atau 20 kayak gitu loh. Pakai aturan pengisian. Nanti 1 atau 2 itu mana yang betul? Misalnya nggak mau jawabin, yang paket 8 udah tak jawabin kamu, Natsal. Yo, jadi ini kurang 3 ya nak yo. Ini Miss Diana udah WA Miss Adi, karena Miss Diana kan kemarin nggak bisa kan, sakit hari, katanya mau diganti hari ini ya. Iya, jadi ini kalian nggak boleh live dulu ya. Nanti ini saya udah di WA. Artinya disuruh segera berakhir. Oke, berarti PR-nya Mbak Renata, Mas Abraham, Mbak Natsal, sama Mas Bagas yo. Oh, Bagas masuk Bagas. Natsal juga masuk. Ini kok nggak jawab dipanggil-panggil sama Miss Adi. Wes kurang 4 anak itu. Berarti pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik, harus bisa Mbak Natsal. Mbak Natsal diingat-ingat, diganti, dimisalno. Misalnya Rosemary angka berapa, nanti akan ketemu yang lainnya, gitu ya. Oke, baik. Mbak Renata masih boleh berganti. Mas Restu belum milih. 5 berarti hari 5. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Banyak sekali soal yang terbahas hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Untuk persiapan UTBK, semoga nanti kalian bisa lulus lancar semuanya. Nggak usah live, akan langsung disambung dengan Miss Diana. Tak teleponi beliaunya. Jangan live ya. Tadi saya sudah